Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan semoga aktivitas serta rezeki yang didapatkan di hari ini semoga Allah beri keberkahan. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Durian Lampung Tengah. Dan mengawali video di bulan Ramadan ini, jadi saya sempatkan untuk silaturahim ke Lojina Wifam untuk banyak belajar seputar perawatan durian. Nah, sebagaimana biasa, saya akan berbagi seputar perawatan durian di Loh Cinawi Farm ini. Dan saya juga sudah ditemani Mas Angga. Dan untuk hari ini, temanya adalah bagaimana caranya agar pohon durian daunnya bisa menjadi hijau dan glowing. Yang mana nanti mudah-mudahan bisa diterapkan teman-teman untuk pohon duriannya. Dan saya juga sudah ditemani Mas Angga. Lihat pohon ini nih. Lihat Yuk. pohon Ini bawor. bawor. Ini masih 3,5 tahun. Jadi kan di vegetatif ataupun generatif, pokoknya kalau bisa ya hijau daun itu dijaga. Apalagi ini kan kita udah mendekati mau prageneratif ya. Diusahakan daunnya hijau maksimal. Ya pokoknya daun yang sehat, mengkilat, hijaunya pekat, daunnya lebar, memadai untuk dia fotosintesis. Jadi kalau durian itu daunnya secara normalnya tidak seperti pada umumnya, ya saya katakan itu beresiko, entah pertumbuhannya terganggu, entah apa. Nah, daun kan istilahnya buat kompor, buat memasak. Dia memasak nutrisinya di sini. Jadi sebelum dibuahkan ya harus maksimal dari bentuk, lebar, hijau, pekat, syukur-syukur harusnya glowing. Ya kan, bagus kalau glowing. Tapi kan glowing itu bukan karena dibuat-buat, karena dia memang dicukupi unsur haranya gitu. Jadi Jadi begini. apa-apa saja yang perlu Nah, diberikan. yang pertama, kita harus rutin semprot insek dan fungi dulu. Jadi harus Pencegahan pencegahan hama. hama dahulu. Jadi jangan nanti deh, pupuk nanti dulu. Kejauhan. Kalau mau rajin mupuk tapi kita nggak rajin, nggak rutin dalam fase pencegahan hama, saya rasa ya sayang, percuma hampiran itu. Karena ya nanti begini nih, contohnya begini. Biar sesuai urutannya begini. Mas Fon, di zoom coba. Itu ada daun yang kecil, yang agak keriting. Daun keriting itu, ini OC ya. Itu karena telat penyemprotan. Kenapa telat sebenarnya, kan kita rutin maksimal setengah bulan sekali. Akan tetapi kan serangan hama itu iya, jadi masif mungkin serangannya. Jadi harusnya kita pencegahan hamanya yang tadinya misal 10 sampai 15 hari, ya mungkin kalau seperti ini serangannya 7 hari harus kita semprot. Nah, itu kemarin yang kelewatan. Nah, tapi alhamdulillah itu di trubus yang selanjutnya udah bagus. Itu trubus yang kan kelihatan. Trubus yang tidak bagus itu biasanya agak keriting. Keriting, daunnya arahnya mengecil. Ini alhamdulillah udah bagus. Nah, jadi setelah pencegahan hama yang rutin itu kapan timingnya kita yang tahu. Jangan berpatokan harus 10 hari, 15 hari, itu umumnya. Tapi ketika serangannya masif, ya kita intervalnya harus kita pendekin. Kalau bisa jangan sampai menunggu ada hama. Kalau bisa, walaupun saya pribadi juga ya kadang-kadang masih mengalami malas, ya malas, entah itu kadang-kadang emang kita nggak konsisten karena ada keperluan yang lain, misalnya lagi mupuk atau apa. Jadi gini, mulainya yang pertama, air harus cukup. Untuk menjaga hijau daun itu airnya harus cukup. Cukup ya, jangan kebanyakan, lalu kebanyakan nanti kan, makanya ketika hujan berlebih ya harus dibikin drainase. Tapi ketika nanti ada kemarau, gimana caranya air itu harus cukup. pH normal. pH-nya harus bagus, jangan lupa, itu paling penting.
Yang kedua, itu nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk hijau daun. Kemudian itu ada nitrogen, terus magnesium, ada besi, Fe ya. Itu kan di situ harus serba tercukupi. Jadi contohnya begini. Kita udah mupuk NPK 16 16 16. Itu kan unsur hara makro primer. Syarat yang selanjutnya itu harus ditambahkan dengan magnesium. Nah, kan ada tuh kemasan berapa 1 kilo itu ya. Itu ada magnesium sulfat. Magnesium itu untuk membantu penyerapan nanti nitrogennya juga bagus. Ya, terus hijau daunnya juga dapat dan ada sulfur di situ. Itu membantu. Jadi nanti daunnya lebar-lebar. Nah, nanti dikasih mikro. Mikronya itu kan lengkap, ada Fe, itu juga ke hijau daunnya. Nah, yang bikin dia glowing itu zinc. Biasanya di fungisida ada. Di fungisida ada zinc biasanya. Di antrakol ada, di beberapa merek ada. Jadi ketika hijau daunnya udah seperti ini ya, udah hijau, terus zincnya juga masuk, ya insya Allah daunnya hijau, pekat, lebar, dan glowing. Tapi kan kayak gitu harus rutin ya. Spraynya juga kalau saya biasanya ya setengah bulan sekali. Maksimal ya, maksimal 15 hari sekali dalam fase spray. Jadi magnesium sulfat dan mikro itu per setengah bulan sekali. Itu dosisnya mengikuti di kemasan. Nah, yang tahu dosis tepat akuratnya kita. Kapan dia itu sekiranya kurang dosis, ya kita naikkan sendiri. Jadi jangan dijadikan acuan kalau nanti ada perkebunan yang ngomong dosisnya segini aja kebanyakan. Kalau saya rasa yang lebih tahu pekebunnya sendiri. Soalnya lahan-lahan kita, MDPL punya kita berbeda. Di beberapa kasus seperti ini nih. Di MDPL yang lebih tinggi, daunnya itu cenderung lebih lebar dan lebih hijau. Jadi kalau di dataran rendah untuk mendapatkan hasil seperti itu ya perlakuannya harus lebih ekstra. Karena apa? Paparan sinar matahari berbeda juga. Tapi saya rasa ya udah kalau udah lebar, udah hijau pekat dan dia udah glowing, saya rasa sudah cukup. Dia juga udah siap nanti ketika pohon ini akan menghadapi stres untuk berbuah, dia sudah siap. Gitu. Jadi kalau untuk pupuknya nih, contoh-contoh pupuknya aja lah kalau magnesium sulfat yang Di Merauke ada Max. kalau unsur mikro yang ada yang E-nya. Mikro kalau saya yang menurut saya itu yang murah ya pakai Vitaflex. Vitaflex itu kan 500 gram. Itu sekitar 100 atau 95 gitu. Merauke itu dosisnya kan cuma per satu drum itu ya 200 liter itu ya cuman butuh sekitar 2 sendok ya mungkin ya 3 sendok kurang sedikit lah 2 sendok itu kan dosisnya udah ada yang itu Merauke Vitoflex juga ada dia lebih tinggi dosisnya cuman harganya jauh 25.000 kalau eceran. Kalau kata saya sih mendingan pakai Vitaflex aja pakai Max udah cukup. Bisa dari fungisida. Di mikronya juga ada. Nah itu yang saya maksud sekiranya kok belum mengkilat ya ada beli sendiri di apa kan ada jualan mikro khusus zinc EDTA ada seperti itu juga ada. Di magnesium sulfatnya juga kalau sekiranya hijaunya belum pekat minggu depan disemprot lagi dengan dosis lebih rendah nggak apa-apa atau mungkin setengah bulan berikutnya dosisnya kita naikkan nggak apa-apa juga. Kalau menurut saya seperti itu. Yang penting kita yang tahu cara main kebun kita gimana. Jangan ngikutin apa kebun orang total loh. Kita harus tahu. Khawatirnya nanti malah kalau nggak overdosis, hasil yang kita harapkan nggak tercapai. Nah itu tadi apa yang disampaikan Mas Angga mudah-mudahan bisa bermanfaat
Dan untuk pohon durian yang di Loh Jinawi Farm ini juga sekarang sudah mulai hijau, pekat, kemudian mulai mengkilat. Dan ini hampir secara keseluruhan, mungkin masih satu dua yang belum. Nah, kemudian itu yang bagian atas. Di sekitar kurang lebih kalau saya lihat sekitar 90% lah sudah secara keseluruhan sudah mulai hijau lagi. Dan tentunya apa yang disampaikan di hari ini mudah-mudahan bisa dipraktekkan teman-teman semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.